Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan sesi presentasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Taruni Suningsih selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran pemberdayaan keluarga dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Tiara, selaku moderator yang akan memandu acara diskusi kita pada hari ini tentang faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Nazila, yang kedua ada Dwi Indah Prastyawati, yang ketiga ada Herza Miatria Melinda, yang keempat ada Lili Oktarin, dan yang kelima ada Siska Apriani, dan yang keenam saya sendiri Tiara Ananda Yarin. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama tentang faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga akan dibacakan oleh Dwi Indah. Kepada Indah saya persilakan. Baik, terima kasih Tiara. Materi yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Nah, faktor-faktor yang menentukan gaya pengasuhan yang ditetapkan orang tua sangatlah kompleks. Model yang diajukan oleh Belsky tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pengasuhan menunjukkan berbagai faktor tersebut saling terkait dan menghasilkan gaya pengasuhan yang dahulu diterima. Nah, kemudian baik, saya lanjutkan. Model yang diajukan Belsky tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pengasuhan menunjukkan berbagai faktor tersebut saling terkait dengan menghasilkan gaya pengasuhan yang khas pada setiap orang. Pengalaman pengasuh yang dahulu diterima oleh orang tua, pengalaman perkembangan orang tua, serta kualitas dukungan sosial dan emosional yang diterima orang tua merupakan faktor-faktor penting yang akan menentukan jenis gaya pengasuhan yang ditetapkan kepada anaknya sendiri. Namun, masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi gaya pengasuhan orang tua. Masing-masing faktor tersebut berupa adanya perbedaan waktu. Kemudian Mursyid tahun 2020 dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Anak dalam Keluarga menyatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga, yaitu pendidikan, keagamaan, dan lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya tentang faktor pendidikan yang dibacakan oleh Aulia dan Herzamia, saya persilakan. Baiklah, izin melanjutkan. Selanjutnya ada faktor pendidikan. Tingkat pendidikan orang tua. Jenjang pendidikan adalah kepemilikan ijazah pendidikan formal yang dimiliki seseorang sebagai indikator dalam mengikuti satuan pendidikan yang diselenggarakan. Dengan memiliki pribadi yang dewasa sebagai hasil dari pendidikan, seseorang akan memiliki kemampuan yang tidak sama dengan kemampuan orang lain. Kemampuan yang dimiliki tersebut akan menjadi pedoman bagi dirinya untuk bertindak dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi berbeda pola pengasuhannya dengan orang tua yang hanya memiliki pendidikan yang rendah. Menurut Harlock 1997, latar belakang pendidikan orang tua yang lebih tinggi dalam praktek asuhannya terlihat lebih sering membaca artikel ataupun mengikuti perkembangan pengetahuan mengenai perkembangan anak. Dalam mengasuh anaknya, mereka menjadi lebih siap karena memiliki pemahaman yang lebih luas. Sedangkan orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan terbatas, memiliki pengetahuan dan pengertian yang terbatas mengenai kebutuhan dan perkembangan anak sehingga kurang menunjukkan pengertian dan cenderung akan memperlakukan anaknya dengan ketat dan otoriter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Herza. Baiklah, faktor yang kedua yaitu tingkat pendidikan dan sosioekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua dengan tingkat pendidikan dan sosioekonomi yang lebih rendah cenderung menggunakan pola asuh permisif karena mereka mungkin kurang terampil dalam mengatur anak-anak mereka. Pendidikan orang tua yang telah mendapatkan pendidikan yang tinggi dan mengikuti kursus dalam mengasuh anak lebih menggunakan teknik pengasuhan autoritatif dibandingkan dengan orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengasuh anak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak.
Di antaranya yaitu karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan lingkungan sekolah, dan kondisi ekonomi orang tua. Lalu karakteristik keluarga mencakup beberapa hal seperti pendidikan orang tua dan kondisi ekonomi. Pendidikan orang tua sangat berpengaruh terhadap pandangan orang tua akan kebutuhan anak yang meliputi pengetahuan, di mana semakin besar akses dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua, maka makin baik pula kualitas pengasuhan terhadap anaknya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Herza. Untuk materi selanjutnya tentang faktor keagamaan yang akan dibacakan oleh Siska Apriani. Kepada Siska, saya persilakan. Baik, moderator, materi selanjutnya itu faktor keagamaan. Faktor agama dalam pengasuhan keluarga dapat memiliki dampak yang signifikan. Agama seringkali menjadi kerangka moral dan nilai-nilai yang mengarahkan bagaimana orang tua mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Hal ini dapat mencakup pembelajaran tentang etika, kewajiban, toleransi, dan kasih sayang. Selain itu, agama juga dapat mempengaruhi keputusan-keputusan praktis sehari-hari dalam pengasuhan, seperti ritual keagamaan, pola makan, dan kegiatan keluarga, yaitu menurut Rakifah di tahun 2021. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan agama di rumah tangga adalah hal yang paling penting. Yang pertama, pendidikan di 3 tempat pendidikan lainnya seperti masyarakat, rumah ibadah, dan sekolah itu frekuensinya rendah. Seperti pada pendidikan di masyarakat hanya berlangsung beberapa jam saja setiap minggu. Lalu di rumah ibadah seperti masjid juga sebentar, dan di sekolah juga hanya 2 jam pelajaran setiap minggunya. Lalu alasan yang kedua ada inti pendidikan agama itu adalah penanaman iman. Penanaman iman itu hanya mungkin dilaksanakan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari, dan itu hanya mungkin dilakukan di rumah. Seringkali orang tua menyangka bahwa pendidikan agama dalam keluarga adalah pemberian pelajaran agama kepada anak. Namun, anggapan seperti itu kurang tepat, karena yang dimaksud adalah pembinaan jiwa agama pada anak, atau dengan kata lain pembinaan pribadi anak, sehingga segala tindak tanduknya dalam hidup sesuai dengan ajaran agama. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siska. Untuk materi selanjutnya tentang faktor lingkungan akan dibacakan oleh Lili Oktarin. Kepada Lili, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang dikelilingi manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku, baik secara langsung maupun tidak langsung, dikutip dari Al-Asa tahun 2021. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana manusia akan bersikap tidak terelakkan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi orang tua dalam menerapkan pengasuhan di dalam keluarganya. Bagi orang tua sendiri, lingkungan memiliki berbagai macam. Yang pertama ada lingkungan masyarakat sekitar, lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, dan sebagainya. Nah, dari berbagai lingkungan tersebutlah tentunya akan banyak hal dan informasi yang diperoleh dan berpengaruh terhadap tingkah laku, baik itu positif maupun negatif. Lingkungan menjadi faktor yang sangat kuat dapat mempengaruhi upaya orang tua secara fisik maupun psikis terhadap anak usia dini. Nah, lingkungan akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagaimana pengasuhan dalam keluarga. Lingkungan yang baik seperti diterapkannya norma dan syariat agama, maka akan memberikan pengaruh yang baik pula. Begitu pula dengan sebaliknya, lingkungan yang didominasi dengan hal tidak baik, maka akan dapat mempengaruhi hal buruk. Sesuai dengan perkataan Mursyid tahun 2020. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Lili Oktarin. Itulah tadi sesi presentasi dari kelompok 3 tentang faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Sebelum menutup presentasi kita pada hari ini, izinkan saya membaca kesimpulan. Faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga adalah faktor pendidikan, sangat mempengaruhi pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan pada anaknya. Yang kedua, faktor agama, karena agama bisa mempengaruhi kelakuan seseorang, karena norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga diturunkan melalui orang tua terhadap anak mereka. Lalu yang ketiga, lingkungan, seperti lingkungan masyarakat sekitar, lingkungan pekerjaan, lingkungan pertemanan, dan sekitarnya. Nah, faktor-faktor di atas saling terkait dan dapat mempengaruhi pengasuhan dalam berbagai cara. Tentu orang tua harus fleksibel dan menyesuaikan gaya pengasuhan dengan kebutuhan dan perkembangan anak mereka.
Terima kasih Ibu dan teman-teman semua. Jika ada kurangnya saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.